Halo guys, jumpa lagi di channel Karya Sendiri. Nah, kali ini saya akan membagikan cara saya membuat cetakan silikon rubber RTV 5 pakai RTV 52 ya guys. Ini hasil yang gagal guys. Oke, langsung saja kita simak videonya guys. Pertama kita siapkan ini apa namanya guys, masterannya guys, yang akan kita perbanyak. Jadi buat seperti ini. Lalu siapkan juga RTV rubber, silikon rubber RTV 52. Saya pakai katalis warna biru ya guys, agar kelihatan tercampurnya atau tidaknya. Lalu beberapa suntikan dan adukan guys. Lalu jangan lupa cupnya ya guys, cup plastik. Oke, selanjutnya ini saya pakai kertas ya guys, karena sekarang mati lampu jadi saya tidak sempat untuk membuatnya dari bahannya keras. Jadi teman-teman bisa pakai kertas seperti ini. Dan ini adalah kesalahan saya, tidak saya cat ya guys untuk kertasnya. Pertama aduk dulu silikon rubber RTV nya sebelum digunakan. Selanjutnya kita siapkan cupnya dulu, cup plastik ya guys, cup plastik. Kita tuangkan beberapa saja guys, sedikit-sedikit. Dan membuat cetakan itu sebenarnya ini ya guys, tidak terlalu rumit asal kita tidak melakukan kesalahan. Di video ini saya melakukan kesalahan, saya terlalu terburu-buru untuk ingin mencetaknya ya guys, untuk melihat hasilnya seperti itu guys. Itu tidak baik guys, jangan buru-buru, santai saja sebenarnya. Oke, kita taruh dulu ini ya guys, apa namanya, papannya atau broadcastingnya yang kita buat dari kertas. Nah, untuk teman-teman yang pakai kertas bisa pakai yang licin ya guys, sebenarnya agar rapi ya. Ini tidak saya apa-apakan, langsung hajar guys, sebenarnya tidak masalah, tetapi hasilnya nanti kurang rapi ya, jelek lah, disimpan juga males lihatnya guys. Oke, yang penting kita ini guys, caranya dulu untuk membuat cetakannya, untuk broadcastingnya. Untuk lubang atasnya seperti yang untuk tempat cornya tadi ya guys, yang warna putih itu, yang di bawah masteran spionnya ini. Oke, saya buat langsung sekalian saya buatkan dudukannya guys. Nah, untuk mencampurnya saya pakai suntikan untuk ngambilnya guys, teman-teman bisa pakai pipet. Nah, di sini saya melakukan kesalahan, saya terlalu terburu-buru pengen lihat hasilnya cepet jadi gitu ya guys. Jadi saya kebanyakan katalisnya guys. Nah, kalau bisa yang ini guys, sedikit saja sebenarnya. Untuk perbandingannya itu misalnya satu cup ini teman-teman kasih ini guys 10 mili, itu baru sedang ya guys. Dan ini saya pakai lebih guys, hanya seperempat saya kasih terlalu banyak karena saya pengen ini ya guys, lihat hasilnya seperti itu. Oke, ini sebagai pelajaran saja buat saya ya guys. Mungkin teman-teman jangan lakukan hal yang seperti yang saya lakukan, buru-buru pengen cepat kering, katalisnya dibanyakin seperti itu salah ya guys. Jangan pernah lakukan hal itu guys. Kita aduk sampai merata ya guys. Dan tips dari saya pakai yang ada warnanya guys, atau diwarnai kalau bisa guys. Untuk katalisnya
untuk menuangnya ini sudah benar lah. Kita lihat guys, untuk jatuhnya sudah sangat melambat ya guys. Nah, itu tandanya katalis kita itu kebanyakan guys. Setiap silikon itu pasti gini ya guys, setiap kita aduk itu pasti ada gelembungnya seperti itu. Nah, kalau gelembungnya pasti ada gelembungnya lah guys ya. Kenapa jangan lakukan hal seperti ini ya guys, pengen cepat-cepat gitu. Yaitu masalahnya adalah di gelembungnya guys. Gelembungnya itu tidak sempat naik ke atas atau nggak sempat keluar, gelembungnya nggak sempat keluar, jadi silikonnya itu kering duluan guys. Nah, itulah yang membuat saya ini gagal. Nah, sebenarnya masih bisa ditolong, kita tambah lagi ya, kita tambal seperti itu. Nah, tapi saya kurang puas. Nah, ini kan banyak sekali guys, suntikan ini 5 mili ya kalau nggak salah, saya kasih semuanya guys. Saya pengen cepet-cepet gitu. Jadi gelembung yang di bawah itu nggak sempat naik, silikonnya sudah keras seperti itu, sudah kering. Alhasil ya jadi ini guys, ada gelembung yang lumayan besar. Alhasil cetakan kita itu masih kita proses, harus kita gerinda. Ini saya tambahin lagi guys, ini kesalahan besar buat saya, dan mungkin ini pengalaman buruk saya ya guys. Dan teman-teman jangan lakukan seperti ini guys. Ini pakai pembelajaran saja buat saya sendiri, dan mungkin teman-teman juga pernah seperti saya atau yang pemula. Nah, yang pemula itu jangan banyak-banyak guys, secukupnya saja. Paling lama itu ya ini guys, 5 sampai 8 jam itu nggak masalah, yang penting hasilnya bagus gitu. Nah, di sini saya hanya ini ya guys, 2 jam sudah kering ya. Super cepat sekali saya guys pengennya. Nah, kebetulan gelembungnya itu pas di masterannya guys, jadi ya gitu guys, benjol, dan itu memperlambat untuk proses selanjutnya guys. Nah, di sini sudah jatuhnya sangat melambat ya guys, teman-teman bisa lihat. Nah, tidak mau langsung jatuh gitu. Nah, itu terlalu banyak memang saya. Terlalu banyak katalis itu sangat, aduh, salah besar ya. Tapi untuk cetaknya sudah benar, semuanya benar. Pakai kertas juga boleh, tapi kertas yang licin yang atau yang sudah dicat guys. Ini saya pakai kertas kado itu ya guys. Teksturnya kasar dan lengket di silikonnya. Ini padahal sudah saya cocol-cocol, sudah saya takutnya itu tidak menempel gitu ya guys. Tapi hasilnya yang bawah malah kena gelembung besar sekali guys. Oke, ini tinggal kita tunggu kering seperti ini ya guys. Nah, itu gelembungnya besar-besar sekali. Pas saya buka untuk cetakan dari kertasnya, ini lengket guys. Lengket ke silikonnya. Untuk membersihkannya sebenarnya mudah, tinggal kita rendam di air lalu kita gosok saja pakai tangan, itu sudah bersih ya guys. Untuk kertasnya tidak masalah, untuk kerapiannya sangat buruk. Nah, jadi
saya tidak puas dengan hasilnya, saya mau ulangi lagi nanti guys, pakai pakai paralon ya, pakai paralon, karena paralon itu licin dan tidak lengket di ini guys, tidak lengket di silikonnya. Nah ini saya kerik-kerik nggak bisa ya guys ya, tapi ya sudahlah, sudah terlanjur, tidak apa-apa. Ini buat cadangan guys, misalnya buru-buru pengen cetak 2 seperti itu, saya pakai cetakan ini untuk membantu biar cepat ya guys. Lalu kita ini guys, kita sobek bagian atasnya saja, jangan semuanya disobek ya guys. Bagian atasnya saja, nanti bisa kita bantu jepit pakai kawat atau karet atau apa saja guys. Nah ini tidak bisa saya tarik karena ada ini ya guys, ada kertasnya, masih ada kertasnya, saya paksa. Dan cutter saya juga kurang tajam, nggak sempat ganti pisau guys. Dan ini buru-buru sekali saya karena banyak kerjaan ya guys, kerjaan yang rumit-rumit diberikan sama saya. Nah seperti itu, kita tinggal ambil saja. Kertasnya sangat mengganggu ya guys, karena tidak bisa saya ambil. Nggak tahu kenapa saya kok males ngerendamnya, karena dari awal saya sudah merasa mungkin jadi di sini kita belajar guys untuk membuat cetakannya, kita belajar, kita sharing di sini guys. Jadi saya tidak akan saya tutupi kesalahan atau apapun ya guys. Ini untuk pembelajaran saja buat saya dan teman-teman di sini yang mau membuat cetakan. Nah itu ada lubangnya guys, besar di pojok atas. Untuk yang lain sih normal seperti biasa. Nah di sini saya coba ini guys, buat lubangnya lebih besar agar kita lebih mudah untuk memasukkan resin yang akan kita cetak ya guys. Ini sudah benar. Nah karena saya tidak puas, saya buat lagi guys dari paralon seperti ini. Caranya sama dengan yang pertama, hanya saja ini medianya paralon atau PVC ya guys. Teman-teman bisa pakai yang lain, kertas tadi juga boleh guys. Kalau pakai kertas kasar bisa teman-teman cat dulu bagian dalamnya agar tidak nempel seperti yang saya lakukan tadi ya guys. Nah ini sudah mantap. Nah ini hasilnya guys, ini rapi ya guys ya. Dan ini hasilnya, saya pakai resin merah yang 1 literan itu, dan hasilnya jelek ya guys. Yang kasar itu terlalu banyak katalis. Dan ini yang percetakan yang pertama itu lubangnya besar guys, kok pas di sana itu gelembungnya. Nah ini cetakan yang
barusan saya buat dari paralon, dan saya pakai campuran standar. Nah seperti ini. Nah ini bukan kesalahan cetakannya ya guys, ini karena pemilihan resin yang kurang baik. Saya tidak tahu, saya beli literan ya guys. Nah ini terlalu banyak katalis, keriput-keriput seperti itu guys. Saya kurangi, lama sekali keringnya, dan ini keringnya 3 jam kalau nggak salah guys, tapi hasilnya bagus. Nah, untuk resinnya bisa pakai resin yang baik ya guys. Ya pemilih resin yang baik, yang bagus ya guys. Saya tidak akan beli lagi yang 1 literan itu guys, ngeri hasilnya. Nah, ini ya terlalu banyak katalis juga hancur, terlalu sedikit juga lama, seperti itu ya guys. Ya, jadi pemilihan resin itu sangat penting guys. Oke, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.